Koalisi Indonesia Bersatu siap menggelar pertemuan untuk membahas Pilpres 2024 pada 4 Juni di Gelora Bung Karno, Jakarta. Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto menyatakan pertemuan akan membahas dinamika menghadapi pemilihan Presiden 2024 termasuk penjaringan calon presiden. 34 provinsi kita undang untuk mematenkan bahwa memang koalisi 3 partai ini sudah kokoh dan tinggal membicarakan rancang bangun bentuk koalisi seperti capresnya siapa, cawapresnya siapa, visi misinya kemana itu. Tapi dari sisi kepadu-padanan 3 partai ini bersatu itu digambarkan di hari Sabtu besok. Nanti tanggal 4 akan diumumkan juga Bang siapa capres-cawapres? Belum. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan menilai KIB belum dapat memutuskan capres dan cawapres dalam waktu dekat. Karena penentuan capres dan cawapres harus terlebih dahulu menyepakati mekanisme pemilihan. KIB belum bisa menentukan atau memutuskan capres dan cawapres dalam waktu dekat. Pertama, karena untuk menentukan capres-cawapres, KIB mau tidak mau harus menyepakati terlebih dahulu mekanismenya. Apakah misalnya lewat konvensi bersama, ataukah lewat pengusulan dari masing-masing partai atau mekanisme lainnya. Jayadi menambahkan jika Koalisi Indonesia Bersatu masih terbuka menerima anggota baru, artinya mekanisme penentuan capres dan cawapres memerlukan waktu lebih panjang. Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat menghadiri milad PKS sempat mengajak PKS bergabung bersama Koalisi Indonesia Bersatu KIB yang sudah dibentuk bersama Partai Golkar dan P3. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, KIB akan menggelar pertemuan 4 Juni mendatang. Bagaimana skema penjaringan nama capres yang akan dilakukan nantinya? Kita akan berbincang dengan Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi, Ketua dan juga kita lihat Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Selamat malam Mas Jayadi, selamat malam Mas Baidowi. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya ke Pak Baidowi dulu. Jadi apa fokus pertemuan tanggal 4 nanti Pak Baidowi? Tanggal 4 itu merupakan pertemuan perdana secara resmi ya. Kalau yang sebelumnya kan baru announce ataupun pengumuman melalui ketua umum masing-masing partai ketika bertemu. Nah, besok itu melibatkan struktur partai, baik DPP, perwakilan DPP masing-masing partai, dan juga para ketua DPW di 34 provinsi. Artinya besok merupakan panggung secara resmi bahwa Koalisi Indonesia Bersatu itu dideklarasikan dan juga melibatkan seluruh unsur pengurus struktur di masing-masing partai. Tentunya nanti juga akan dibahas mekanisme kerjasama ke depannya, termasuk mengenai kerjasama koalisi ini, visi, misi, dan target serta sasaran dan semacamnya tentu akan kita rumuskan pada pertemuan besok. Tentunya namanya deklarasi pasti ada penandatanganan lah komitmen bersama di antara 3 partai politik ini. Oke, apakah kemudian ini juga nanti akhirnya akan menghasilkan siapa capres dan juga cawapres yang akan diusung KIB? Ya, untuk tanggal 4 besok belum, karena ini baru pertemuan perdana secara resmi. Oke. Jalan masih panjang. Ibarat kata itu Belanda masih jauh. Gitu. Oke, saya ke Mas Jayadi. Kalau kata Pak Baidowi, jalan masih panjang, Belanda masih jauh. Apakah ini kemudian kita bisa tafsirkan sebetulnya KIB ini belum tentu sampai ke 2024? Bisa nggak saya tafsirkan gitu? Iya, tentu saja bisa. Karena kan masih banyak perkembangan yang bisa terjadi gitu. Banyak faktor yang bisa menentukan apakah ketiga partai ini bisa tetap berlanjut atau tidak. Tapi paling tidak 3 partai ini sekarang punya posisi yang menarik bagi para calon presiden. Jadi posisi 3 partai ini, jadi Mas Awi di P3 itu kan kalau berdiri sendiri dia tidak begitu lebih mudah ditarik-tarik kemana-mana. Tapi dengan berada di KIB, posisi Mas Awi itu jadi kayak PDIP. PDIP punya tiket penuh kan. Nah, 3 partai ini punya tiket penuh sekarang. Jadi calon-calon presiden yang berminat untuk nyalon itu pasti akan melirik KIB gitu. Apalagi yang kedua, KIB itu kan secara elektoral dari segi bakal calon presiden yang mungkin ada dari ketiga partai itu kan belum ada yang kompetitif untuk capres. Sehingga kita bisa mengatakan belum punya capres.
Ya, jadi dia pasti akan menjadi tanda kutip rebutan ya, rebutan dari sejumlah capres yang lain. Jadi secara politik memang itu KIB adalah langkah yang cukup cerdik dari sejumlah partai yang belum punya tiket seperti PDIP untuk memperkuat bargaining position mereka. Tapi betul bahwa ya Belanda masih jauh, dalam arti tiga partai ini pertama-tama harus menentukan dulu mekanisme kerja bersamanya bagaimana. Salah satu bentuk ada dua yang harus ditentukan secara umum itu menurut saya. Satu, kalau mau mencalonkan capres-cawapres, gimana cara nyari capres itu secara bersama-sama? Itu tidak mudah. Apakah harus lewat konvensi bersama? Apakah lewat misalnya pilihan raya di masing-masing partai dulu, lalu kemudian bersama-sama? Atau bagaimana? Itu yang akan menarik, dan itu tidak akan mudah ya ditentukan. Yang kedua, apakah koalisi KIB itu hanya untuk pilpres? Apakah KIB juga untuk pileg? Itu yang juga menarik. Kalau itu, kalau KIB misalnya bisa menyepakati bahwa mereka juga bisa bekerja sama untuk pileg, dan itu ada kesepakatan yang bisa dilakukan, maka itu akan menambah soliditas. Karena ikatannya bukan hanya karena pilpres. Kalau pilpres kan ikatannya nanti soal tarik-menarik calon perorangan dari capres-cawapres. Tapi kalau misalnya mereka sepakat untuk bersama-sama membangun strategi untuk pemilu legislatif, nah itu akan lebih kuat. Itu yang menarik. Tapi kan semuanya tergantung kepada kepentingan masing-masing partai ini nantinya. Oke, karena kan kalau saya ke Mas Awil, Mas Baidowi, kalau kita bicara soal siapa capres yang kira-kira akan diusung oleh KIB, kalau kita bicara dengan non-Golkar, semua jawabannya kita masih cari. Tapi ketika kita bicara dengan Partai Golkar, kira-kira siapa capresnya, mereka langsung bilang hasil Munas Pak Erlangga. Jadi bagaimana kemudian memastikan tidak akan ada gesekan di dalam internal KIB nanti ketika kita bicara soal siapa capres yang akan diusung oleh KIB? Ya, KIB dibentuk berdasarkan kesadaran bersama bahwa koalisi dibutuhkan sejak awal dan long time untuk jangka yang panjang. Ini memberikan tradisi politik yang baik kepada masyarakat bahwa koalisi itu bisa dibentuk sejak awal, tidak ujuk-ujuk ketika hanya bicara pilpres. Tetapi bagaimana melangsungkan keberlangsungan pemerintahan sekarang, toh yang tiga partai ini ada di koalisi pemerintahan, terus bagaimana ke depannya pola kerjasamanya. Ini sangat jarang dibahas. Nah, yang berikutnya mengenai calon presiden, karena tiga partai ini sudah memiliki tiket untuk bisa memberangkatkan pasangan calon, maka itu nanti justru lebih mudah. Lebih mudahnya kenapa? Karena kalau masing-masing pihak memaksakan misalkan ngotot, itu kan ego itu sudah bisa kita lepas masing-masing. Tetapi kita menghormati kalau setiap partai politik itu memiliki pilihan. Tentu soal mekanismenya seperti apa nanti akan kita bahas setelah tanggal 4 Juni nanti. Nah, apakah melalui mekanisme konvensi, usulan dari internal masing-masing, semua opsional. Yang jelas KIB tidak pernah membatasi bahwa calon presidennya harus dari partai politik. Tidak pernah. Bagi KIB siapapun boleh dipersilakan, ayo kalau mau maju pilpres bisa bergabung dengan kami asalkan memiliki visi misi yang sama dengan kami. Yang terpenting bagi kami entah itu kader partai ataupun kader non partai, kita memberikan kesempatan yang sama. Tentu dalam memutuskan segala aspek dipertimbangkan. Jadi tidak ujuk-ujuk hanya 1A. Misalkan teman-teman Golkar mengusulkan Pak Erlangga, ya kita hormati karena positioning beliau seperti itu di Partai Golkar. Sementara kami di P3 dan juga mungkin PAN kan belum ada mekanisme internal yang memutuskan harus si A atau si B. Tentu nanti kembali kepada kesepakatan awal bahwa koalisi ini ingin bersama-sama, bukan menang-menangan gitu. Lalu siapa kemudian nama-nama yang sudah masuk bursa capresnya KIB selain Pak Erlangga salah satunya? Ya banyaklah, karena kita merekod, melihat calon-calon itu pertama dari aspek kualitasnya. Dia itu layak nggak sih memimpin Indonesia. Yang kedua dari aspek keberpihakan kepada rakyat. Terus komitmen terhadap kebangsaan kita, keindonesiaan kita seperti apa. Yang tentu nanti juga akan dipadu dengan akseptabilitas mereka di masyarakat. Tentu ini semua akan dihitung. Kita masih punya waktu setahun ke depan.
Karena pendaftaran calon presiden itu baru sekitaran kalau nggak salah tahun 2023 bulan Agustus gitu. Jadi masih sangat panjang waktunya untuk menentukan si A dan si B. Karena dalam waktu 1 tahun, apa yang dikatakan Mas Jayadi Hanan, sesuatu bisa berubah. Ya. Kadang si A hari ini merasa dia surveinya sangat tinggi, tiba-tiba entah akhir tahun ada peristiwa atau apa, tiba-tiba membuat popularitasnya hilang. Begitupun seseorang yang tidak pernah diperhitungkan sama sekali, tiba-tiba ketika masuk kontestasi melejit. Dan itu di pilkada banyak yang seperti itu. Oke, Mas Awi sendiri melihat KIB apakah kemudian nanti sampai 2024 hanya akan bertiga, ataukah membuka potensi untuk ada partai lain yang ikut bergabung? Kami di awal sudah menyatakan 3 ini merupakan tulang punggung terbentuknya koalisi bahwa kami bisa memberangkatkan calon presiden. Oke. Kami sangat terbuka kepada partai politik mitra koalisi untuk bergabung. Entah itu partai yang ada di parlemen hari ini ataupun kawan-kawan kita yang kebetulan belum ada di parlemen, toh mereka kan punya kekuatan suara juga yang bisa dihitung. Kami terbuka kepada siapapun itu yang mau bergabung dengan KIB ini. Oke, saya ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, bagaimana kemudian Anda membaca masa depan dari koalisi ini? Ya sangat tergantung. Saya belum tahu persis ya. Tapi itu sangat tergantung kepada apakah mereka mampu merumuskan calon presiden dan wakil presiden itu secara bersama. Itu. Kalau mereka tidak mampu menemukan kesepakatan tentang mekanisme itu, maka rawan untuk tidak berlanjut. Gitu. Itu juga tergantung kepada anggotanya. Kalau misalnya nih ada calon dari internal yang bersedia untuk jadi calon wapres misalnya kan. Misalnya kemarin ada Pak Muhaimin katanya mau bergabung juga meskipun belum ya. Pak Muhaimin kan walaupun highest call-nya adalah untuk capres, tapi mungkin dari perhitungan sementara itu kan mungkin cawapres. Berarti kan Pak Airlangga juga walaupun highest call-nya itu capres, tapi kan kalau lihat dari elektabilitas dan akseptabilitasnya kan posisinya mungkin cawapres. Berarti kan ada 2 kemungkinan cawapres yang harus dirembukkan terlebih dahulu. Nah itu nanti akan dipasangkan dengan capres yang akan muncul. Nah yang juga mungkin terjadi adalah bagaimana kalau capresnya itu sekaligus cawapresnya dari luar. Oke. Misalnya ada pembicaraan soal Ganjar Anies atau Anies Ganjar misalnya kan. Bagaimana kalau kedua-duanya melamar ke KIB? Apa sikap KIB gitu kan? Bagaimana sikap capres atau cawapres dari dalam internal? Jadi ada banyak sekali variabel yang harus dihitung. Maka betul saya sepakat dengan Mas Awi bahwa saya sendiri belum bisa memperkirakan dengan tegas gitu dengan akurat ini KIB akan bertahan atau tidak. Itu batu ujinya nanti itu di penentuan capres cawapres, dan itu akan dimulai dengan apa mekanisme yang mereka sepakati, karena mekanisme yang disepakati oleh ketiga partai ini untuk penentuan capres cawapres itu akan menjadi salah satu alat prediksi untuk siapa sebetulnya yang diinginkan oleh masing-masing partai untuk menjadi capres sekaligus cawapres di KIB. Nah, itu masih panjang. Bukan hanya karena proses internal di KIB, tapi KIB pasti juga mempertimbangkan proses eksternal. Apa yang terjadi di PDIP pasti itu kan akan dipertimbangkan. Karena kalau langkah PDIP A, misalnya KIB akan memberikan antisipasi B. Demikian juga dengan langkah yang lain, misalnya yang belum punya koalisi, seperti Nasdem, kemudian PKS dan Demokrat. Langkah mereka juga akan menentukan antisipasi dari KIB. Sebagaimana juga langkah-langkah KIB sekarang itu diantisipasi oleh yang di PDIP maupun yang di luar. Itu kedua. Yang ketiga, saya kira kita nggak tahu ibarat main catur saat ini siapa yang memegang bidak putih, siapa yang memegang bidak hitam. Oke. Kalau dalam catur kan yang pasti yang megang bidak putih yang jalan duluan, ya kan? Sehingga yang punya bidak hitam harus mengantisipasi. Nah sekarang kita nggak tahu, belum tahu siapa yang pegang bidak putih, siapa yang pegang bidak hitam. Karena itu secara strategi menentukan capres-cawapres atau memutuskan capres-cawapres dari awal sekarang mungkin kurang menguntungkan. Oke. Maka
seperti disiratkan oleh Mas Awid tadi, akan menunggu perkembangan sampai menjelang pendaftaran pada Agustus atau awal September 2023 nanti. Baik, artinya kita masih akan menunggu bagaimana perkembangan dan juga kelanjutan dari KIB. Apakah KIB masih akan bertahan sampai 2024 nanti ataukah nanti akan layu sebelum berkembang? Kita akan nanti diskusikan lanjutannya. Terima kasih Pak Ahmad Baidowi, terima kasih juga Mas Jayadi Hanan telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.